Lihat para hadir, di sini alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara kita untuk berbincang. Kalau diajak ngomong apa jawaban yang harus keluar dari diri kita. Tak ucapan yang keluar dari selain kita berbentuk kebaikan, ataupun yang keluar dari lisan mereka berbentuk sesuatu yang tidak baik, entah itu cacian, entah itu hinaan yang ditujukan kepada diri kita. Maka apa sih yang harus terlontarkan dari lisan kita untuk menjawabnya? Jadi syariat mengajarkan tata cara ngomong aja diajarkan. Syariat ini syariat al-mutahharah, syariat yang suci yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajaran yang kamilah, ajaran yang sempurna sekali. Jadi kalau orang mau cari bagaimana tata cara bergaul, itu di dalam Islam sudah diajarkan. Tata cara bergaul dengan yang lebih tua atau dengan yang lebih muda atau yang sebanding dengannya. Bergaul dengan ayah, bergaul dengan anak, bergaul dengan teman, bergaul dengan guru, semuanya. Sampai tata cara berbicara. Jangankan tata cara berbicara, kalau kita membahas tentang ajaran Islam, masuk kamar mandi ada adabnya. Masuk kamar mandi, bagaimana kalau masuk masjid? Ngobrol aja ada tata caranya. Tamam. Alhamdulillah, setelah Al-Habib Amar sini memuji syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Al-Mustafa, Tuhan kita bersama, Nabi besar Muhammad, hamba Allah, utusan Allah, untuk para keluarga, sahabat, dan bagi mereka yang berjalan di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah golongkan kita bersama mereka, orang-orang mulia itu. Allah kumpulkan kita nanti di hari akhirat dengan para keluarga Nabi, para sahabat Nabi besar Muhammad, para kaum salihin yang sudah berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya dia adalah zat akramal akramin, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, telah datang kepada kita ajaran dari syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang suci untuk bihusnil muamalah, untuk kita baik di dalam tata cara bermuamalah sesama kita. Bergaul, tata cara bergaul itu syariat mengajarkan supaya pergaulan kita satu dengan yang lain itu baik. Bukan hanya sekedar guru dengan murid, atau ayah dengan anak, atau anak dengan ayah, atau murid dengan gurunya, dengan siapapun. Tamam? Ini syariat mengajarkan bagaimana caranya untuk kita bermuamalah baik dengan sesama kita. Tamam? Bihusnil muamalah fil qawli, bahkan di dalam ucapan, cara ngomong itu. Karena lisan ini para hadir, meskipun jurmuhu saghir, meskipun bentuknya kecil lisan, lakin ithmuhu kabir, ini dosanya bisa berat sekali lewat lisan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu berbincang dengan sahabat memberikan peringatan keras di dalam untuk menjaga lisannya. Kuffa alaika hadza, sampai dikasih isyarat, jaga mulutmu ini. Sama Nabi, lisannya Nabi sendiri dipegang. Kuffa alaika hadza, hati-hati dengan lisan. Berapa banyak gara-gara lisan walayadzubillah orang dibunuh, berapa banyak dianiaya, berapa banyak dan macam-macam. Sebaliknya, berapa banyak lewat lisannya seorang hamba naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lewat ucapannya yang baik mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dengan zikirnya dan yang lainnya. Coba bayangkan kata Rasulullah SAW di dalam tata cara untuk menggunakan lisan supaya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat. Ini cara menggunakan lisan dengan baik. Terus apa yang akan didapatkan? Khafifatan 'ala lisan, tentunya diucapkan oleh lisan mudah sekali. Tapi timbangannya berat, thaqilatan fil mizan. Habibatan lil rahman, dicintai sama Allah dua ucapan tersebut. Ucapannya apa? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Selesai. Sebaliknya, kalau menggunakan lisannya dengan keburukan, ya wala'iyadu billah, nasallallahu al-afwa wal-afiyah, untuk mengadu domba, jurmuhu kabir, ithmuhu kabir, untuk mengadu domba satu dengan yang lain supaya si A, saudara muslim dengan muslim yang lain bertengkar, bermusuhan, yang satu ngambil kabar supaya ini satu dengan yang lain bermusuhan, ini dosanya besar sekali. Apalagi dia berani untuk mencaci sesamanya. Tamam, betul, dia misalkan punya kekurangan, betul, dia punya dia manusia tidak sempurna, banyak kekurangan di dalam jasmaninya, di dalam kehidupannya, di dalam pergaulannya, ia caci, ia cemooh, bahaya lewat lisannya. Tamam, bisa menyebabkan akan masuk waliyadzubillah ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.